وبذكره اطمأنت قلوبنا وبمعرفته رجعنا إليه شاهدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ولبيته وذريته أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai juga kami ke desa apa Pak? Lihat Pak Kades, Pak Camat lengkapnya. Kapuk Tanjung. Desa Tanjung. Semoga Allah memberkahi siapapun yang hadir. Siapapun yang terlibat dalam kajian malam ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur ini kita sempurnakan, kita lengkapi dengan zat yang paling sempurna di antara hamba-hambanya, yaitu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang makan Allah, kaji kita udah usah tinggi-tinggi lah. Kaji yang ringan-ringan saja. Tapi tak ringan tak boleh. Ada satu ayat di Quran surah Al-Baqarah, angkanya mungkin 25 barangkali ya. Ubashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wabashir, dan sampaikanlah berita gembira. Kepada siapa berita gembira ini? Kepada orang yang di hatinya ada iman, di hatinya ada rasa dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu atas dalil ayat ini ulama-ulama ahli sunnah membedakan antara amal zahir dengan amal batin. Iman itu amal batin, maka dibedakan. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lalu zahirnya dia beramal yang saleh. Amal saleh bahasa Arab bukan amal saleh dalam bahasa kita. Saleh dalam bahasa Arab itu sesuatu yang berkesesuaian antara yang zahir dan batin. Itu makna saleh. Apa makna saleh? Yang berkesesuaian antara yang zahir dan batin. Itu disebut saleh. Maka ada ungkapan Al-Quran salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu saleh. Apa Quran Pak Soleh? Bang Soleh kan bukan. Saleh berarti sesuai. Al-Quran itu salihun likulli zaman. Dia sesuai untuk setiap zaman, setiap tempat. Maka Al-Quran dibacakan di desa Tanjung, dia sesuai untuk desa Tanjung. Dibacakan di kampung Mekah, sesuai di Mekah. Walaupun secara geografis budaya berlainan. Dibacakan di Jakarta, di Betawi, di Sunda, di Jawa, di Bugis, sama. Dibacakan di negeri Melayu, dibacakan di negeri Cina, sama. Akan sama. Saleh, sesuai, tidak bertabrakan dengan orang. Maka saudara-saudariku, jika kita merasa diri kita betul beragama, pasti kita orang yang paling cepat beradaptasi dengan lingkungan. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin dia menyatu dengan hamba-hamba Allah. Bukan malah bertengkar sesama hamba Allah, bukan malah saling menyalah-nyalahkan dengan sesama hamba Allah. Jadi ciri-ciri hijrah kepada Allah yang sahih
betul dia menjauhi sifat-sifat yang bertentangan dengan isi qalbunya, maka Allah beri berita gembira. Kalau Pak Camat, Pak Kepala Desa memberikan berita gembira, datang bantuan dari pemerintah pusat, dibuatkan jalan bagus-bagus di negeri, di desa Tanjung, masyarakat sini senang. Apalagi dapat bantuan uang saku, senang. Senang, dikasih beras, dikasih makan, senang kita. Masa lebih senang dengan berita dari pemerintah daripada berita dari Allah? Ya. Apa berita dari Allah? Beri kabar kepada orang yang di qalbunya ada iman, bukan orang yang punya KTP, kartu tanda penduduk Indonesia, bukan. Tapi orang yang di qalbunya ada iman. Berarti mau dia orang Indonesia, mau dia orang Arab, mau dia orang Barat, sama. Inilah salihunnya Al-Quran. Al-Quran itu salihun, dia tidak bicara suku. Al-Quran tidak berbicara kepada suku bangsa. Al-Quran berbicara kepada qalbu orang yang punya suku dan bangsa. Maka di Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, yang benar-benar bersaudara cuma orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman itulah yang bersaudara. Jadi kalau di keluarga kurang-kurang iman pasti suka bertengkar. Kalau di majelis, di masjid kalau kurang-kurang iman pasti bertengkar. Orang banyak ilmu boleh, banyak kajian boleh, tapi kalau kurang iman dia bertengkar cuma masalah hal yang sepele. Usulan tahlilan, tekar. Ya. Paling lucu itu negeri kita ini. Tidak ada tahlilan di masa Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak tahlil. Ya. Tahlil artinya apa Bapak Ibu? Baca la ilaha. Kalau orang belajar di kampus ada namanya living Quran. Apa bahasanya? Living Quran. Quran yang hidup. Karena Allah mengulang-ulang la ilaha illahu la ilaha illallah di dalam Al-Quran dan mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah dalam hadis banyak sekali. Maka lafaz la ilaha illallah yang disebut tahlil itu dijadikan budaya oleh masyarakat kita. Dulu karena ulama-ulama itu melihat orang-orang masyarakat itu sulit dikumpulkan pengajian, maka dibuat makan-makan. Dibuat makan. Kalau di Jawa dibuat ada seni bonang, ada seni wayang, macam-macam cara mereka. Dimasukkan kalimat-kalimat la ilaha illallah dalam bahasa masing-masing. Yang penting umat mau baca la ilaha illallah. Hari ini orang udah baca la ilaha illallah, sudah membaca di dalam tradisinya la ilaha illallah, masih bertengkar. Ternyata imannya masih di lisan, belum dari qalbu. Ini masalahnya. Nah, kita nggak usah ngomong dalil macam-macam ya. Kita lagi bicara berita gembira dari Allah. Kalau lagi gembira, harusnya orangnya tidak bertengkar. Orang yang bertengkar itu orang yang sedih, atau orang yang hatinya busuk, atau orang yang hatinya sombong. Orang yang merasa dirinya paling benar itu suka bertengkar. Tapi orang-orang yang hatinya sedang gembira karena dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak suka bertengkar. Maka Allah mengatakan, beri kabar gembira kepada orang yang di qalbunya ada nur iman dan dia beramal yang saleh yang sesuai dengan qalbunya. Nabi SAW pertama berdakwah di Mekah bicara sunnah bid'ah enggak, Pak? Enggak. Betul enggak? Orang hari ini baru masuk masjid sudah bicara sunnah bid'ah. Bisa tengkar. Nabi awal dakwah bicara tarekat enggak? Enggak. Nabi bicara mazhab enggak? Enggak. Nabi cuma mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu, qulu la ilaha illallah
tuflihun. Bagus-baguskan maknai kalimah la ilaha illallah, kalian pasti menang, pasti berjaya. Jadi apa yang membuat umat hari ini mundur? Bukan karena mereka berpartai, bermazhab, enggak, tapi karena mereka bergerak, berjuang, berdakwah tidak berdasarkan la ilaha illallah. Kenapa imam-imam dulu itu tidak menutup mata untuk mengkadar murid-muridnya dari kalangan politisi, militer. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ahlus Sunnah, mendidik seorang murid yang aneh, namanya Qutayb Alban. Qutayb Alban ini wali aneh, bukan wali sufi. Wali aneh, wali malamatiyah. Dia suka menguji orang-orang soleh yang ngaku soleh. Apakah orang soleh ini solehnya sampai dalam kalbunya atau hanya pakaiannya? Qutayb Alban ini diutus untuk mendidik seorang panglima jenderal militer tertinggi zaman itu, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dididik kalbunya, bukan hanya sholatnya. Dididik batinnya, tidak hanya zahirnya. Ini cuma bicara bab celana jingkang, sarung di atas mata kaki sudah tekan. Gimana mau melawan Yahudi? Mau melawan Zionis? Urusan yang kecil-kecil kita sudah lemah. Sayyidina Qutayb Alban mendidik Salahuddin Al-Ayyubi supaya memandang orang tidak zahirnya, yang dipandang adalah kalbunya. Disebutkan dalam hadis yang sering saya baca, innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah memandang kepada kalbu. Kenapa orang baca la ilaha illallah tuflihun pasti menang? Karena dia akan menghabiskan pandang dia. Dia akan hancurkan cara pikir manusiawinya yang terbatas, dan Allah akan menggantinya dengan cara pandangnya. Itulah makna hadis qudsi di Sahih Bukhari. Siapa yang cinta kepada aku, siapa yang aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku ganti pandangannya menjadi pandanganku. Aku ganti pandangannya yang hanya tembus sampai ke tembok, aku tembuskan sampai ke dalam kalbu semua orang. Pendengarannya hanya 10 meter, tapi Sayyidina Umar bin Khattab, dia sedang berkhutbah di Madinah. Dia kirim panglima berperang. Panglima jika yang diutus adalah panglima, bukan langsung presidennya, bukan khalifahnya, disebut jenderal itu Sariyah. Sariyah. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar sedang berkhutbah di atas mimbar. Di mimbarnya apa dia pakai bid'ahnya? Bid'ahnya bukan bid'ah dhalalah. Ya, pakai tangga. Ini mimbar ala gereja begini. Tapi karena mimbar tidak perlu syahadat, tidak masalah. Dulu mimbar, sudah lihat mimbar Madinah, atau kalau datang ke Jawa, ke masjid-masjid tua, ada tangga naik, pakai tongkat, terbuka. Ini namanya podium, bukan mimbar, tapi bolehlah ya. Karena Islam itu bukan agama sekedar budaya, tapi mencakup semua budaya. Maka ulama kita dulunya mengharamkan, sekarang membolehkan. Ya, Sayyidina Umar sedang di atas mimbar, telinga dia bukan lagi 10 meter, mata dia bukan lagi 1 mil. Mata dia Allah tebuskan dari Madinah sampai ke Irak, sampai ke Suriah. Apa kata dia? Wahai Jenderal Panglima Sariyah Al-Jabal, kalian naik ke atas bukit, naik ke atas gunung, karena di belakang gunung ada musuh. Si jenderal sedang berada di Irak, di kejadian di riwayat lain berada di Suriah. Mereka sedang berjalan di antara jalan antara dua bukit, dua gunung. Sang jenderal pun kalbunya sudah bening. Pandangannya pun tidak seperti pandang orang biasa. Dia memandang tembus, ditembuskan oleh Allah SWT.
Dia mendengar pun sudah tidak mendengar yang dekat. Allah perdengarkan yang jauh. Tapi dia tidak tahu yang di balik bukit. Nah, ini rahasia. Ini rahasia para kekasih Allah. Mereka tembus sesama mereka. Tapi karena Sayyidina Umar, nur Allah pada dirinya lebih kuat, maka dia bisa melihat sekeliling sang jenderal yang tidak dilihat oleh jenderal di dekat itu. Apa kata dia? Ini jarak perjalanan 1 bulan. Wahai Panglima, naiklah ke atas gunung. Apa rahasia Sayyidina Umar? Bisa menyampaikan kalamnya handphone. Belum ada, Pak. Ini mereknya apa, Bang? Oppo meneh. Apalagi belum ada nih barang-barang, belum ada YouTube, ya, belum ada TikTok, nggak ada. Hari ini ulama tahu karena nonton TikTok. Mursyid paham orang lain di luar sana karena nonton Facebook. Datang seseorang kepada Salman Al-Farisi, lalu Salman Al-Farisi sebut namanya. Karena nama itu nama yang berkesesuaian dengan nur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu tanya kepada Salman, "Kok engkau tahu siapa aku?" Jawaban Salman, "Ruhku kenal ruh engkau." Tapi itu kejadiannya khusus pada Sayyidina Salman. Tidak terjadi pada banyak orang. Kenapa Sayyidina Umar begitu? Di masa Sayyidina Nabi SAW masih hidup, Sayyidina Umar pernah mengejek orang zikir. Orang zikir keras-keras, banyak-banyak, bersuara tinggi, dia hina. Apa kata Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, itu orang ria, wahai Rasulullah." Karena Sayyidina Umar ini orangnya hitam putih, beda dengan Abu Bakar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Sayyidina Umar ini orangnya hitam putih, tahu hitam putih? Iyo indah. Jelas barangnya, jangan pakai sindir-sindiran. Sayyidina Umar bicara, "Ya Rasulullah, itu orang ria, masa zikir keras-keras? Emang Allah tuli?" Kira-kira gitu. Apa jawaban Nabi? "Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun." Kamu bacalah zikir sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya, seasik-asiknya, sampai orang munafik menilai kamu gila. Sayyidina Umar langsung diam. Apa yang mereka baca? La ilaha illallah. Satu kali dalam hadis Bukhari, Sayyidina Nabi SAW diundang dengan para sahabat makan di suatu rumah. Lagi duduk-duduk begini, ini biasa, ini kelakuan orang-orang dari dulu, menggosipkan, menggunjingkan saudaranya sendiri sesama orang. Apa kata mereka? "Wahai Rasulullah, si anu munafik, fulan munafik, fulan khianat, fulan beda, semua begitu." Apa kata Nabi? Diam. Selama dia baca la ilaha illallah, kamu tidak boleh tuduh dia munafik. Ini cuma beda partai, itu munafik. Ingat, tahun 2019 masih ingat? Hanya beda partai, orang tuduh munafik. Sekarang baru sadar itu orang. Yang dia coblos jadi wakil, jadi menteri. Sekarang yang dia coblos jadi presiden. Dulu dia tak coblos orang itu, sekarang dia nggak tahulah nasibnya. Menggabungkan urusan iman dengan politik, angkar. Sayyidina Umar beda faham dengan Sayyidina Ali. Ini perhatikan. Sayyidina Umar beda politik dengan Sayyidina Ali. Beda politik. Waktu Sayyidina Abu Bakar dibaiat, diangkat, Sayyidina Ali belum berbaiat karena Sayyidah Fatimah tersinggung oleh Abu Bakar. Sayyidah Fatimah minta kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kami minta warisan kami, wahai Tuan Khalifah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Yang aku terima dari sang nabiku
apapun yang mereka tinggalkan, wariskan itu menjadi sedekah baitul mal, lalu kalian ahlu bait keluarga Nabi kami yang tanggung. Sayyidah Fatimah tidak pernah dengar hadis itu, tapi Sayyidina Abu Bakar dengar hadis itu. Mereka berselisih. Fala tukallimhu hatta al-maut, sehingga Sayyidah Fatimah tidak pernah menyapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Dari wafat Nabi SAW sampai Fatimah menghembuskan nafas terakhir 6 bulan. Maka selama itulah Sayyidina Ali tidak ikut membaiat Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar dia marah kepada Ali. Apa kata dia? Masa Ali gak ikut baiat? Berselisihlah mereka. Setelah meninggal Sayyidah Fatimah, ternyata yang membuat Sayyidina Ali tidak sempat berangkat mengurusi Fatimah, menjaga hati Sayyidah Fatimah. Akhirnya setelah 6 bulan, keluarga Sayyidina Ali kirim orang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Tuan Khalifah, kalau kau berkenan datanglah kepada kami. Apa kata Abu Bakar? Aku menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Maka beliau datang, gak gengsi, Pak. Datang Sayyidina Abu Bakar. Lalu beliau dengarlah apa keluh kesah Sayyidina Ali. Tapi sebelum beliau berangkat, Sayyidina Umar mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kau pergi. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak suka, Sayyidina Umar tidak suka Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Ali. Itu sahabat, Pak. Orang yang dijamin masuk surga, politiknya beda. Ada yang berani mengatakan Sayyidina Umar tidak masuk surga? Ada yang berani mengatakan Sayyidina Ali tidak masuk surga? Ini hari ini muncul kelompok namanya Nasibiyah, akunya Ahlussunnah. Nasibiyah itu lawan dari Rafidah. Rafidah itu orang fanatis Sayyidina Ali, fanatis Fatimah. Namanya apa? Rafidah. Rafidah itu nama negatif dari Syiah. Rafid berarti dia membuang, mencaci maki. Mencaci maki selain istri, selain anak Nabi SAW, selain Fatimah dan Ali, selain Hasan dan Husain, mereka hujat. Itu kelompok namanya apa? Rafidah. Ada kebalikannya, ngakunya Ahlussunnah, pembenci keluarga Nabi sallallahu alaihi. Kalau kita baca Ali alaihi salam, Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali, apa kata mereka? Oh, Syiah. Setiap nyebut Sayyidina Ali, Syiah. Orang ini disebut Nasibah. Apa sebutannya? Ahlussunnah, bukan Rafidah, bukan Nasibah. Ahlussunnah cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sahabat Nabi radhiyallahu taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketemu Sayyidina Ali dan mereka selesai masalah. Maksud kami menyebutkan ini, Bapak Saudara yang terhormat, mereka walaupun berbeda disatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita rusak dengan hal yang kecil, ya.